Keinformasi lainnya, gula batu adalah gula yang memiliki bentuk abstrak yang unik. Biasanya digunakan untuk pemanis minuman. Ya, di Cirebon, Jawa Barat ada salah satu pabrik legendaris yang masih mempertahankan proses pembuatan secara tradisional. Penasaran seperti apa? Berikut ini liputannya dalam Demi Cuan. Waduh. Pabrik gula batu ini menjadi salah satu yang legendaris di Cirebon. Berdiri sejak 1983, usaha ini telah melewati berbagai perubahan zaman. Saat ini pengelolaan pabrik dilanjutkan generasi kedua, yaitu Ibnu Rizky. Sebagai bagian dari generasi Z, Ibnu membawa semangat baru dalam mengembangkan bisnis keluarga. Ia berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional yang diwariskan sang ayah. Saatnya kita mulai pembuatan gula batu. Prosesnya tidak sembarangan sebab ada bahan baku khusus yang digunakan. Pabrik ini menggunakan bahan baku pilihan dengan kualitas tertentu agar gula batu bisa berkualitas. Dalam sekali produksi, pabrik ini membutuhkan sekitar 350 kg gula khusus. Ini jumlah yang tidak sedikit. Mengandalkan tenaga yang saya miliki, saya mulai mengangkut bahan baku utama yang dipergunakan. Aduh, ini memang berat banget. Proses memasak dilakukan menggunakan tungku besar yang masih tradisional. Bahan baku khusus dimasukkan ke dalamnya lalu dicampur dengan air. Campuran ini kemudian diaduk secara terus-menerus sehingga benar-benar larut. Ya, proses pemasakan sudah berlangsung sekitar 1 jam dan memang Anda bisa lihat di sini warnanya sudah mulai berubah dan sudah mulai mendidih begitu ya. Nah, di sini kita nggak boleh aduk-aduk lagi dan juga harus agak menjauh karena memang dia bisa muncrat-muncrat gitu, bahaya karena panas. Setelah mencapai kekentalan tertentu, adonan gula batu masuk ke tahap pewarnaan. Pada proses ini ditambah dengan pewarna makanan agar gula batu memiliki tampilan yang lebih menarik. Proses pewarnaan dicampurkan saat air benar-benar mendidih. Setelah adonan gula dituangkan ke dalam loyang, proses berikutnya adalah pendinginan selama 30 menit hingga 1 jam. Waktu ini diperlukan agar larutan gula perlahan mengeras dan membentuk kristal dengan sempurna. Setelah dipastikan adonan sudah mengeras, gula batu kemudian dikeluarkan dari loyang pencetakan. Ini harus dilakukan dengan hati-hati agar bentuk gula tetap sempurna. Jadi gampang sebenarnya. Tinggal dibeginikan, kemudian ini tinggal ditekan. Ngok gitu tah. Ini sempurna ya. Karena bisa jadi ketika dipindahkan ini bisa patah-patah. Kita coba lagi. Oh, bagus ini Pak ya. Setelah dikeluarkan dari loyang, gula batu tidak langsung masuk tahap pengeringan, melainkan proses pengetokan untuk membentuk karakter khasnya. Bagian gula yang berbentuk persegi ini diketok secara perlahan hingga terpecah menjadi bentuk abstrak yang unik. Nah, ini butuh ketelitian dan feeling, karena jika terlalu keras, bisa hancur. Kalau terlalu pelan, bentuknya tidak terbentuk dengan baik. Dari beberapa proses yang sudah saya lewati, ngetok-ngetok ini jadi favorit saya. Karena nggak terlalu capek sebenarnya ya Bu ya. Tinggal ngetok-ngetok seperti ini. Tapi memang ukurannya itu nggak boleh kebesaran, nggak boleh kekecilan. Bu, Jamiah segini cukup nggak? Cukup Bu, segini Bu. Oke, ketok dikit deh. Nah, kurang lebih ukurannya seperti ini nih. Saya melalui proses pengetokan dan membentuk potongan abstrak, gula batu kemudian didiamkan selama 1 hari 1 malam. Proses ini bertujuan agar tekstur semakin mengeras. Selain itu, pada tahap ini juga terjadi perubahan warna menjadi lebih terang dan jernih. Setelah warna menjadi terang, gula batu masuk tahap berikutnya, yaitu pengemasan. Gula batu akan dikemas dalam berbagai ukuran sesuai kebutuhan pasar. Kali ini saya membuat kemasan 250 gram. Sedikitnya ada 18 karyawan yang bekerja di pabrik ini. Seluruhnya merupakan warga sekitar yang dilibatkan secara langsung dalam proses produksi. Mulai dari pengolahan hingga pengemasan, semua dikerjakan secara gotong royong. Pemilik usaha sengaja memberdayakan masyarakat lokal, terutama ibu-ibu, agar memiliki penghasilan tambahan. Daripada di rumah nganggur, nggak dapat penghasilan apa-apa, nggak dapat pendapatan. Jadi setiap hari bekerja seperti ini Bu? Iya. Ada puluhan hingga ratusan kilogram gula batu yang dihasilkan dalam sekali produksi. Jumlah ini menunjukkan skala produksi yang terus berjalan untuk memenuhi permintaan pasar. Omset yang dihasilkan juga tidak main-main. Nah, gimana untuk menjaga
bisnisnya tetap sukses. Barangkali di sini ada yang mau memulai bisnis nih Mas. Ya, jadi buat teman-teman semua, apalagi yang anak Gen Z, yang pertama teman-teman jangan sampai ketinggalan di dunia kita yang super modern dan super cepat. Ada AI dan kemudian media sosial, teman-teman harus ikutin semua. Mulai dari desain kemasan dan juga teman-teman harus konsisten terutama. Gula batu yang sudah dikemas kemudian dipindahkan untuk proses distribusi. Satu persatu saya angkut dan disusun ke dalam troli. Proses ini butuh tenaga ekstra karena setiap kemasan memiliki berat yang cukup dan jumlahnya banyak. Permisi. Aduh. Ini karena tadi jalannya turunan, jadi memang saya nggak bisa nahan tenaganya karena cukup berat sekali, ini lebih dari 100 kilo. Tapi nggak apa-apa, kita coba untuk ini nggak jatuh sampai ke bawah, jadi kemasannya masih tetap aman. Kita coba angkat lagi ya. Bismillah. Setelah terkumpul di troli, gula batu lalu dipindahkan ke dalam mobil. Disusun dengan rapi agar aman selama perjalanan. Dari sinilah gula batu siap didistribusikan ke berbagai tempat sampai ke tangan konsumen.